Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para ibu nyai, wabil khusus jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb, baik Suriah maupun Tanfidiyah, jajaran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Peragaan, baik Suriah maupun Tanfidiyah, beserta seluruh lembaga yang tadi barusan dilantik. Yang saya hormati bapak-bapak dari Polsek dan juga Koramil Peragaan, matur suwun Pak Polisi dan Pak TNI. Yang saya hormati Badan Otonom, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak Fatayat, mas-mas Ansor dan Banser, sahabat PMII, rekan Ibnu dan rekan DTI PPNU, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini adalah malam yang sangat bersejarah, khususnya bagi Majelis Wakil Cabang NU Peragaan. Saya yang kebetulan mendapat amanat sebagai Wakil Ketua PBNU Jawa Timur menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Peragaan masa bakti 2024-2029 yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan bimbingan, maunah, ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpahkan garibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya bersyukur karena melihat dan nyun sewu, saya tidak menduga bahwa MWC NU Peragaan itu luar biasa menurut saya. Secara sepintas mungkin saya tidak percaya ini saya berada di Madura, karena kayaknya tidak kalah dengan MBC NU yang ada di misalnya di Kabupaten Jombang atau Kabupaten Pasuruan yang basisnya NU. Iki temen ta iki nek Madura iki. Ya. Ya. Saya menyampaikan dari lubuk hati saya yang paling dalam tanpa ada tensi apapun. Cuma ketika Pak Yai Rois Surya pidato tadi, panjenengan banyak tertawa, saya juga tertawa tapi rodok kejut. Soalnya gak ngerti ya disampaikan. Apalagi saya mendengar bahwa pengurus ini belum lama terbentuk, baru November ya, artinya luar biasa. Ini tanda bahwa organisasi MWC NU Peragaan benar-benar eksis dan dinamis. Buktinya apa? Buktinya adalah salah satunya bahwa pelimpahan kekuasaan dari pengurus lama kepada pengurus baru bisa dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini tanda dinamis dan bagus. Tandanya organisasi ini benar-benar hidup. Ini tentu tidak mungkin hanya karena 1-2 orang, tapi secara keseluruhan. Karena itu saya ucapkan selamat kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan pengurus yang baru ini lebih baik daripada pengurus sebelumnya. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian saya hormati, karena itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, mohon maaf, menjadi pengurus NU itu antara barokah, mohon maaf, dengan kualat itu sangat tipis. Saya ini serius Pak ini Pak, jangan tertawa, serius ini saya ini. Antara kita dapat barokah dengan kualat itu tipis. Manakala kita benar-benar serius khidmat kepada jamiah,
dan sungguh-sungguh untuk memperjuangkannya, maka insya Allah kita dapat barokah dari para muassis. Tapi manakala kita menggunakan NU untuk kepentingan pribadi, fantadirisah. Oke, mohon maaf ini. Saya pernah dapat cerita dari teman saya, yang teman saya ini mbahnya itu teman sekamarnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Mbahnya teman saya ini. Bahkan tasbih yang diberikan oleh Hadratus Syekh Mbah Khalil Bangkalan kepada Mbah Hasyim Asy'ari, sebelum diberikan pada Mbah Hasyim Asy'ari, yang nyimpen itu mbahnya teman saya. Saya nggak usah cerita karena orangnya masih hidup teman saya ini. Teman saya itu cerita, ketika NU kemudian berdiri, mbahnya itu didatangi sama Mbah Hasyim, diminta, ya kalau karena waktu itu teman mondok ya, panggil Kang. Ayo Kang, melu aku ngurusi NU. Jawaban mbahnya, gak usah Kang Hasyim, sampean melok ngurusi, kita sama-sama ngurusi NU, sampean di bagian situ, saya di bagian sini. Saya akan ngewangi dengan cara saya. Artinya mbahnya teman saya itu bukan orang sembarangan. Lah terus salah satu putranya menjadi ketua NU. Ketika menjadi ketua NU itu menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Akhirnya, ini cerita teman saya cuma menceritakan kepada panjenengan. Akhirnya pamannya teman saya itu sakit sampai 6 tahun di atas ranjang. Jari teman saya itu kualat NU. Saya berpikir ini orang bapaknya itu temannya Mbah Hasyim, kiai hebat, yo alim yo pendekar. Loh ngene iku jek iso kualat, apalagi kita-kita. Serius ya? Serius. Karena itu saya ingin mengingatkan pada diri saya pribadi dan panjenengan semua, amanat sebagai pengurus NU maupun lembaga dan juga badan otonom, mari kita terima dengan baik dan kita laksanakan semampu semampu kita. Soal nanti hasilnya kayak apa terserah yang menilai. Yang penting kita sudah berikhtiar maksimal. Dan ingin saya tekankan di NU itu, ya termasuk di badan otonom, termasuk di lembaga, tidak penting kita menjadi apa. Saya ulangi, tidak penting kita menjadi apa. Yang penting itu kita melakukan apa. Mohon maaf, sekalipun tidak menjadi ketua, tidak menjadi sekretaris, bahkan tidak menjadi apa-apa pun, tidak masalah. Yang penting panjenengan tetap melu ngurusi NU. Hadratus Syekh itu dawuhnya, sapa sing gelem ngurusi NU tak anggap santriku. Duduk sapa sing dadi pengurus NU. Mohon maaf. Sekalipun kita bukan pengurus NU, tapi kalau kita mau ngurusi NU, mau aktif, kalau NU punya gawe ya mau hadir, ya mau nyumbang, ya mendoakan, itu sudah ngurusi NU. Tidak menjadi pengurus tapi mau ngurusi, itu jauh lebih baik daripada menjadi pengurus tapi tidak mau ngurusi, apalagi malah menjadi urusannya pengurus. Sampai kok guyu ngakai pengalaman tah. Jadi yang penting itu ngurusinya, bukan pengurusnya. Berterima kasih sah panjenengan mendapatkan amanat jadi pengurus, tapi selanjutnya usahakan panjenengan bekerja secara maksimal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena tadi Pak Yai Rois itu cerita tentang istikhoro, saya juga akan cerita itu. Hadratus Syekh Bapak Hasbullah sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama itu riyadhah di Mbah Sunan Ampel 41 hari, 41 malam. Jenengan bayang no itu. Panjenengan riyadhah 5 jam ngono kesel. Ini 41 hari 41 malam. Pada hari terakhir Mbah Wahab mengajak Mbah Yai Maskur, yang kemudian kita kenal dengan Komandan Panglima Sabilillah. Makamnya di Masjid Sabilillah di Blimbing. Beliau memang komandan pasukan Sabilillah. Yai Maskur. Ketika masih muda,
diajak oleh Mbah Wahab menemani beliau pada saat Riyadhah hari ke-41. Kiai Maskur itu cerita pada saat beliau menemani Mbah Wahab Riyadhah di Mbah Ngampel, beliau mendengar dialog antara Mbah Wahab dengan Mbah Ngampel. Mbah Wahab itu matur kepada Mbah Sunan Ampel, ingin mendirikan organisasi yang organisasi itu tujuannya satu untuk mengusir Belanda, dua untuk menegakkan syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang ketiga supaya orang-orang itu mau sholat. Ini tiga coro saiki proposal yang diajukan Mbah Wahab kepada Mbah Sunan Ampel, dan itu langsung dijawab oleh Mbah Sunan Ampel, memberikan restu, bahkan mendoakan pada Mbah Wahab supaya berhasil dalam ikhtiar untuk mendirikan jamiah. Tapi belum ada sebutan Nahdlatul Ulama. Kemudian Mbah Wahab sowan kepada Mbah Hasyim gurunya, menyampaikan hasil istikharah dan dialognya dengan Mbah Sunan Ampel. Mbah Hasyim Asy'ari menjawab, aku setuju, tapi ojo dhisik, tak riyadhahane dhisik. Di antara riyadhahnya itu 41 hari, setiap hari menghatamkan surat Al-Kahfi 41 kali. Sampean pernah itu? Apalagi yang membaca itu Hadratus Syekh 41 kali selama 41 hari. Dan masih banyak lagi, bukan hanya itu. Riyadhahnya itu panjang, lama sekali. Sampai Mbah Wahab itu wis coro saiki wis ngempet. Kok gak ndang-ndang dapat restu? Padahal Mbah Wahab itu sudah yakin beliau tidak mungkin berhasil mendirikan organisasi tanpa restu dan dukungan dari Mbah Hasyim Asy'ari. Perlu dicatat Bapak Ibu sekalian, Mbah Wahab itu minta mendapat restu untuk mendirikan organisasi itu sejak tahun 1912 ketika beliau masih di Mekah. Ketika itu beliau menjadi ketua SI, Serikat Islam Cabang Mekah. Jadi Mbah Wahab pernah jadi ketua SI. Itu sudah minta izin tapi belum dapat izin. Karena belum dapat izin, maka Mbah Wahab kemudian mendirikan Tasfirul Afkar, mendirikan Nahdlatul Wathon, mendirikan Tahdlatul Jar, ya, dan lain-lain. Itu kompensasi karena belum dapat izin. Karena lama tidak mendapatkan izin, maka Mbah Wahab sowan kepada Hadratus Syekh Mbah Khalil Bangkalan yang juga gurunya Mbah Hasyim, di samping gurunya Mbah Wahab. Mbah Wahab meminta kepada Mbah Khalil agar segera Mbah Hasyim menghentikan riyadhahnya dan memberikan restu berdirinya organisasi. Maka kemudian Mbah Khalil Bangkalan memerintahkan salah satu santrinya yang kebetulan ponakannya Mbah Hasyim, yaitu Mbah Yai Asad Samsul Arifin. Yang kita kenal restu itu berupa, pertama berupa tongkat, dan yang kedua tasbih. Begitu dapat izin, barulah Mbah Wahab itu keliling, mulai dari Banyuwangi, setiap kiai, setiap kota yang ada kiainya itu didatangi, dijak dialog, sampai seluruh Jawa Timur, berapa kota-kota besar, Jawa Tengah, Jawa Barat itu malah yang didatangi termasuk Mbah Abbas Muntat itu didatangi, termasuk Mbah Abdul Alim, abahnya Mbah Asep itu juga didatangi. Setelah semuanya clear, baru kemudian mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama atas usul dari Kiai Mas Alwi Abdul Aziz. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, NU itu tidak sembarangan. Kata Mbah Khalil Bangkalan, ya Kohar, ada ya Kohar, ya Kohar. Makanya mohon maaf, NU itu barokai sekaligus malati, tergantung kita. Lek kita tenanan serius ngurusi NU dapat barokah, dan sebaliknya, naudzubillah. Saya perlu cerita, salah satu pendiri NU itu ada namanya Hadratus Syekh Mbah Bisri Sansuri. Mbah Bisri itu punya teman karib namanya Mbah Yesodik. Sama-sama alimnya, sama-sama jaduknya, sama-sama punya kemampuan yang luar biasa. Kebetulan abah saya Abdul Jalil itu murid dari para pendiri NU. Pernah nyantri di Mbah Bisri, pernah mondok di Tebu Ireng, bahkan menjadi salah satu santri beliaunya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, dan pernah
belajar serius kepada hamba wa hasbullah. Ketika saya pernah diajak sowan, abah saya sowan kepada Mbah Bisri. Jadi Syawal terakhir sebelum Mbah Bisri wafat, saya diajak sowan, saya masih kecil itu. Saya sering dulu diajak sowan pada guru-gurunya abah saya. Mbah Bisri itu wafat tahun 1980. Pada hari ketiga atau keempat, Mbah Sodik itu kemudian takziah kepada Mbah Bisri. Sekalipun dua orang ini berada di alam yang berbeda, Mbah Bisri sudah wafat di alam barzah, sementara Mbah Sodik masih di alam dunia. Keduanya bisa dialog, bisa jagongan. Ya cuma mungkin gak iso ngopi bareng kira-kira. Aku ambek nyinir panitia, iki kegiatane gak ono kopine gak penak. Boten saya guyon niku guyon. Jadi Mbah Sodik dengan Mbah Bisri itu dialog. Dalam dialog itu diantaranya Mbah Sodik tanya, Mbah Bisri, bagaimana keadaan panjenengan sak meniko? Bagaimana keadaan panjenengan sekarang? Dijawab oleh Mbah Bisri, alhamdulillah Kyai Sodik, hidup saya sekarang nikmat, nyaman, bahkan lebih enak sekarang daripada hidup di dunia. Nek sampean percaya Mbah Bisri, ndang mati yo nek gak percaya. Kata Mbah Bisri, lebih enak hidup di alam barzah, di kuburan, daripada hidup di dunia. Bahkan Allah sudah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa saya. Saya sekarang merasakan kenikmatan yang luar biasa di alam barzah. Itu jawaban Mbah Bisri. Mbah Sodik kemudian tanya, Kyai Bisri, kenapa Allah mengampuni dosa panjenengan? Kenapa Allah memaafkan kesalahan panjenengan? Dan kenapa Allah itu memberikan kenikmatan hidup panjenengan di alam barzah? Dalam kisah ini kemudian diceritakan Mbah Bisri itu melepas baju. Di dadanya itu tertulis Nahdlatul Ulama. Beliau mengatakan, Mbah Sodik, aku iki nikmat uripku saiki karena aku ngurusi NU. Mergo aku ngurusi NU. Makanya Allah mengampuni dosa-dosa saya dan memberikan kenikmatan hidup sekarang di alam barzah, bahkan lebih nikmat sekarang daripada ketika saya hidup di dunia. Mergo ngurusi NU. Mbah Bisri niku mohon maaf Bapak Ibu, punya ingon-ingon cara wong Jawa itu. Jadi punya kerbau, sapi, ya kambing, ayam dan lain-lain. Ya, diternak. Kalau ada acara-acara NU yang besar kayak muktamar, ada munas alim ulama, ini dijual, kerbau dijual, sapi dijual, kambing dijual. Setelah itu ketua panitia dipanggil, ini uang untuk panitia. Itu Mbak Bisri. Kira-kira di peragaan itu ada nggak yang kayak Mbak Bisri? Ada ya? Alhamdulillah. Tolong beritahu saya Pak, saya kepengen sowan pada beliau. Jadi NU-nya itu bener-bener nguripi NU, bukan golek penguripan nang NU. Karena pesan wasiat Mbah Hasyim, hidup-hidupilah NU, jangan mencari penghidupan di NU. Sudahlah, kita ini kalau sudah ngurusi NU, all out. Makanya dulu zaman awal NU berdiri tahun 1926, semua kiai yang mendirikan NU itu urusan dapurnya sudah selesai. Nggak ada yang mikir iki kok kanggo bojoku, kanggo tuku beras, itu nggak ada. Urusan dapur selesai. Yang belum selesai dibikin selesai oleh para tokoh-tokoh waktu itu, oleh Pak Hasan Kipo, oleh Kiai Mbak Burhan, ya, oleh Mas Alwi Abdul Aziz, ya, oleh Mbah Ridwan Abdullah. Jadi kiai-kiai yang belum mandiri dari sisi ekonomi keluarga dibikinkan usaha Pak, entah itu dibikin toko atau apa gitu, sehingga urusan rumah selesai. Akibat yang ngurusi NU all out dan tidak merasa butuh mendapatkan bantuan dari luar NU. Karena itu NU dulu itu sangat mandiri, tidak takut pada siapapun, bahkan dengan Belanda pun tidak takut.
panjenengan ngerti Mbah Wahab itu ketika berangkat pertama belum ada NU ya, tahun 1923 menghadiri muktamar umat Islam yang ada di Mesir, itu membahas tentang beberapa hal penting. Mbah Wahab itu atas nama Tasfirul Afkar, atas nama Nahdlatul Wathon, dan atas nama Hay'ah Ta'miril Masajid. Itu organisasi yang berdiri sebelum NU. Itu urunan kiai-kiai. Lah urunan itu kan ya mesti nggak sembarangan Pak jumlahnya Pak. Wong itu berapa bulan di sana itu. Belum lagi nanti ketika komite Hijaz. Jadi dulu kiai-kiai itu yo berjuang, yo ngurusi NU, yo sak biayai barang. Nek kalau biaya kan biayaan Pak. Jadi itu bedanya. Kenapa dulu itu kiai-kiai itu luar biasa, karomahnya muncul itu karena khidmatnya, perjuangannya yang begitu luar biasa kepada jamiah ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi NU itu barokai sekaligus malati. Tapi saya yakin melihat wajah-wajah yang dilantik, insya Allah semuanya dapat barokah dari NU. Ya, insya Allah. Kita serius ngurusi ini, kita jadikan ya, mohon kalau bisa semuanya punya tekad, MWC Peragaan harus menjadi MWC yang terbaik, tidak hanya di Madura tapi juga di Jawa Timur. Amin. Ya, semuanya tergantung panjenengan. Ya, semuanya tergantung panjenengan. Kekompakan, ya, tadi masalah organisir, diorganisir yang baik. Karena itu beberapa hal yang penting yang harus dilakukan. Usahakan kalau bisa setiap ranting mengadakan PDPKPNU, ya, kalau bisa ya. Ada PDPKPNU. Karena pelatihan itu penting, Pak. Ini latihan coro wong, latihan baris. Ya, latihan baris. Ikut PDPKPNU sama dengan daftar dari tentara NU dan daftar dari santri Muassis. Dan itu penting. Pelatihan-pelatihan di Banom juga begitu, di Ansor ada di Klatsar, Banser ya, dan lain-lain ya. Di Ibnu ada mulai Makesta, Lakmut, Lakmat, Lakut ya. Saya itu hafal karena saya mulai kecil Pak. Saya sampai sekarang masih menjadi salah satu pembina Ibnu Jawa Timur. Dan hari ini mestinya saya dapat undangan untuk konferensi wilayah di Mbawean Pak. Itu bareng dengan di sini. Tapi saya memilih hadir di Peragaan daripada ke Mbawean. Mergone Mbawean wonge wis akeh nek kene durung gitu. Sehingga saya berangkat ke sini aja. Jadi saya 3 hari yang lalu datangi Ketua PW Ibnu Jawa Timur, datangi ke rumah, saya diminta hadir ke Mbawean. Karena saya termasuk penasihat Majelis Alumni Ibnu Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini menjadi sesuatu yang penting. Dulu kiai-kiai kita itu karomahnya muncul karena khidmatnya. Khidmat kepada agama dan khidmat kepada jamiah. Maka jangan heran kemudian muncul kesaktian-kesaktian. Dulu Mbah Wahab itu kalau ngundang ketua-ketua konsul NU itu enggak pakai HP, ya, enggak pakai surat. Jadi kalau ngundang Kiai A misalnya, ya cukup masuk ke dalam kamar, di Fatihah itu iso omong-omongan. Mergo antara kene mbek kono padha sakti nih. Lah saiki kene yo gak sakti kono apa maneh. Ya. Dulu itu dengan cara seperti itu sudah datang tepat waktu, gak ono sing molor. Sekarang undangannya itu pakai tulis, pakai WA, tekone sik molor. Budaya molorisasi kok sih dipelihara aja di NU ini. Kita waktunya berbenah ya, mengorganisir dengan baik. Anak-anak kita ajarkan tentang keorganisasian, tentang kepemimpinan, tentang administrasi, tentang organisasi. Anak-anak Ibnu, IWNU, Ansor, Fatayat wajib tahu, wajib ngerti ya. Jangan sampai kita berorganisasi tapi kita tidak paham tentang itu semua. Asing Suriah iki bagian donga gak apa-apa. Jadi nek Suriah gak pate apal, ya dimaklumi anjene gak bagian iku. Ya. Dimaklumi gak bagian itu ya. Ya. Tapi kalau saya kan masih tanfidia, jadi saya masih hafal itu. Saya ingat ketika Mbah Yai Manap Sedo. Siapa Mbah Yai Manap? Mbah Yai Manap itu santrinya Mbah Kholil yang menjadi pendiri pondok pesantren Lirboyo. Beliau meninggal kalau nggak salah tahun 1956 kalau nggak salah.
Waktu itu Rois Amnya Mbah Wahab. Karena Mbah Wahab Rois Am, maka beliau bagian nalkin. Ketika ditalkin, awalnya talkin biasa. Ya. Ini kan mungkin banyak yang biasa jadi penalkin ya. Itu membuka rahasia ujian di kuburan itu. Mestinya sanksinya lebih berat daripada membuka rahasia ujian nasional itu. Di tengah-tengah talkin itu tiba-tiba Mbah Wahab mengatakan begini, Yai, engko nek malaikat takon apa organisasi sampean jawab Nahdlatul Ulama. Sampean jawab NU, Nahdlatul Ulama. Mbah Wahab itu langsung tertawa ngakak. Tapi tentu saja di pesaran kan tidak ada yang berani tertawa. Ada Yai Sedo mau saatnya tertawa. 2 bulan kemudian Mbah Wahab itu ngisi pengajian di sekitar Pondok Lirboyo. Mbah Wahab kemudian menjelaskan kenapa ketika saya nalkin Mbah Manap kok saya tertawa. Itu Mbah Wahab bilang begini, ketika saya bilang pada Mbah Manap, Yai, nek malaikat takon organisasi sampean jawab Nahdlatul Ulama. Lho ngeniku Mbah Manap itu langsung jawab, ngono kok diomongno kene. Artinya apa? Mbah Manap itu sekalipun sudah wafat, dia iso ngomong, iso dialog. Karena antara Mbah Wahab dan Mbah Manap sama-sama saktinya. Santrinya Mbah Khalil itu kan rata-rata sakti. Nah, terus santri ini duwe santri mana? Iku sing gak jelas ya. Tapi kalau masih santrinya Mbah Khalil semuanya sakti. Bapak Ibu sekalian saya hormati, beberapa kisah ini saya sampaikan supaya kita paham betapa luar biasanya Nahdlatul Ulama. Kita harus bersyukur ditakdirkan menjadi warga NU, apalagi kita yang kebetulan mendapatkan amanat di dalam organisasi NU, baik itu di NU-nya atau di lembaganya atau di badan otonomnya. Yang terakhir, NU itu adalah pilar utama negara kesatuan Republik Indonesia. Yang mendesain, grand desain Indonesia itu dibahas oleh NU sejak tahun 1936 ketika Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin. Malah Belanda itu ketika tahu bahwa NU sudah merencanakan kemerdekaan, maka Belanda kemudian mengirimkan belasan kapal, dikirim dari Batavia, dari Jakarta menuju Laut Jawa. Tugasnya satu, cari kapal yang ditumpangi kiai NU dan kemudian tenggelamkan supaya tidak ada lagi yang merencanakan kemerdekaan. Itu tahun 1936. Lah karena kiai NU itu sakti-sakti. Kiai NU dulu, mohon maaf, kiai NU dulu bukan kiai NU. Ketika Belanda mengirimkan kapal itu ya semuanya tahu, Pak. Maka kemudian Mbah Wahab bilang sama Nahdu gada kapal, Mas berhenti, Kiai masih lama, aku ngerti, jangan mandek. Balik, kita kembali ke Banjarmasin dan bermalam di Banjarmasin itu 2 hari. Selama 2 hari kapal patroli Belanda itu ngubek Laut Jawa, ya mesti gak ono. Belasan kapal itu mencari kapal yang ditumpangi kiai-kiai, ya udah ada, kapalnya kembali ke Banjarmasin. Setelah 2 hari, kemudian Mbah Wahab bilang pada nakoda, ayo kita kembali ke Jawa. Dari Banjarmasin ke Surabaya, akhirnya semuanya selamat. Jadi kiai-kiai kita dulu seperti itu, luar biasa. Ilmunya, ya doanya. Jepang itu setelah bisa menangkap Hadratus Syekh Basyir Asy'ari, target berikutnya menangkap Mbah Wahab. Jepang itu sempat mengirimkan 3 trek ke Pondok Tambak Beras. Jadi Tambak Beras itu dikepung 3 trek tentara Jepang mencari Mbah Wahab. Mbah Wahab itu nggak kemana-mana. Begitu tahu Jepang datang, beliau malah ke masjid ngajak santri-santrinya wiritan wal Habib itu, Maulaya sholli wasa limda iman abada dan seterusnya, wal Habib Maulaya ya Rabbi bil Mustafa dan seterusnya. Itu dibaca. Loh, barokahnya baca sholawat itu, Pak. Jepang itu enggak tahu kalau di situ ada Mbah Wahab, dikira semuanya santri, sehingga nggak bisa pegang. Saya malah dapat cerita
Mbah Wahab itu kan punya mobil. Dan dulu pernah balak kejar-kejaran sama mobilnya Belanda. Diuber-uber londo sampai ke pucuk gunung. Itu Mbah Wahab nyoba sendiri. Di atas pucuk gunung itu ternyata tidak ada jalan lain. Mbah Wahab itu kemudian membaca sholawat Nuridat. Sholawat Nuridat itu begitu dibaca, maka tiba-tiba di depannya Mbah Wahab itu ada gedung, dan Mbah Wahab masuk ke dalam gedung itu dan berdiam diri di gedung itu dengan santai, sementara Belanda mencari-cari nggak bisa menemukan. Ilmunya kiai-kiai dulu seperti itu. Saya baru saja ketemu kiai yang salah satu sisa-sisa Laskar Gus Dur. Cerita kepada saya, Gus, ini ada cerita baru. Saya ketemu dengan orang yang putra dari orang yang dulu perang di 10 November Surabaya. Ada kakak beradik dari Pasuruan, karena tempat tinggal saya sekarang di Pasuruan. Berangkat ke Surabaya perang 10 November itu nggak bawa bekal, bondo nekat, bonek. Di sana begitu mulai perang, wis mulai sore, otomatis ya haus, ya lapar gitu. Terus akhirnya ketemu dengan Mbah Wahab. Dia bilang, Yai, kulo keluwen Yai, saya kelaparan Kiai, kehausan Kiai. Lu kamu gak bawa bekal? Mboten Kiai. Koncomu akeh kuwatah Yai. Yang kehausan dan kelaparan itu banyak, kan orang NU seperti itu, nekat pokoknya. Akhirnya dia ngumpulkan, disuruh Mbah Wahab ngumpulkan semua anak-anak NU yang ikut perang di Surabaya itu yang tidak bawa bekal. Setelah dikumpulkan, Mbah Wahab itu mengambil genteng tumpuk itu, tidak tahu dibacakan apa, saya tidak tahu. Genteng itu begitu dipukul sama Mbah Wahab, otomatis pecah menjadi kecil-kecil. Kata Mbah Wahab, sudah ambil genteng itu, kemudian masukkan ke mulut kamu, dimut. Selama kamu ngemut, kamu tidak akan merasa haus dan lapar. Nah, kalau ingin mencoba, nanti coba ya, di luar itu ada genteng ya, silakan dicoba itu. Insya Allah pasti pahit rasanya itu. Jadi artinya apa? Kiai-kiai di kita dulu itu begitu luar biasa. Mbah Hasim, Mbah Wahab, Mbah Bisi, Mbah Abbas itu tasbihnya itu kalau diambil disentil nong ini kena pesawatnya Inggris jatuh. Makanya dalam perang 10 November itu ada banyak pesawat Inggris yang jatuh tanpa ditembak, dan ada banyak pesawat Inggris yang lari dari pertempuran Surabaya. Mergo ketika sama-sama terbang itu tiba-tiba temannya jatuh, dia takut. Lah ndak ada tembakan kok jatuh. Sampingnya juga begitu, jatuh. Jatuhnya itu karena tasbihnya Mbah Abbas atau serbannya Mbah Wahab. Sampluk nong ini ndak tahu dengan pakai baca apa, jatuh pesawatnya. Sehingga banyak yang lari. Ada yang lari sampai ke Banjarmasin, ada yang lari sampai Pulau Bangka, ada yang lari sampai Semarang, ada yang Demak, ada yang Bali, ada yang Madura. Walhasil semuanya lari. Ya. Jadi Masya Allah, sampai dengan tahun 2019, karena waktu itu saya masih aktif di PKPNU, ya, sering kegiatan PKPNU, kumpul dengan Institut Nasional. Itu saya dapat cerita yang namanya Kedutaan Besar Inggris di Jakarta itu sowan kepada PBNU. Pertanyaannya Pak, nomor 1, sebenarnya yang membunuh Malabi itu siapa? Jadi mereka penasaran Pak, sampai sekarang itu penasaran. Dan yang kedua, ingin mencari tahu rahasia kesaktiannya NU. Jadi dulu, mohon maaf Pak polisi, Pak tentara, Inggris itu yang paling ditakuti bukan TNI tapi TNU Pak, tentara NU. Wah, tentara NU itu Masya Allah, aturan perang itu Pak ya, nggak boleh jenderal dibunuh, begitu Pak nggih? Jenderal itu boleh, nggak boleh Pak dibunuh itu. Paling boleh itu ditangkap, di penjara boleh, dibunuh nggak boleh. Jadi Surabaya itu perang, Jenderal Malabi dibunuh, Jenderal Robert Mansur dibunuh. Kenapa? Karena yang perang nggak ngerti aturan perang. Jadi ternyata goblok itu ada manfaatnya Pak. Sampean tahu yang membunuh itu? Yang membunuh itu dari orang Blok M, bukan Blok M Jakarta, M itu Madura. Santrinya Khadratus Syekh. Jadi saya bersyukur bahwa ternyata yang membunuh Jenderal Malabi orang Madura. Tapi itu sampean, gak mungkin nih sampean. Potongannya wis gak jelas sih.
Tapi itulah Bapak Ibu sekalian, betapa kita bersyukur. Kiai-kiai kita dulu begitu luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana kita ini? Bagaimana besok? What's next? Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita meneruskan perjuangan para ulama, para kiai, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama? Mohon maaf ini kalau sowan di muassis misalnya Mbah Wahab. Salah satu doa saya itu begini, ya Allah takdirkan saya ini menjadi orang yang bisa meneruskan perjuangannya Mbah Wahab. Kalau di Mbah Hasim berdoa, ya Allah takdirkan saya ini menjadi orang yang bisa meneruskan perjuangannya Mbah Hasim Asy'ari. Supaya apa? Supaya saya diberi oleh Allah kekuatan dan kemampuan menjadi penerus, salah satu penerus Mbah Hasim dan Mbah Wahab. Panjenengan juga begitu kalau ziarah ke makam Mbah Khalil. Saya ini kalau ke Madura, saya kemarin datang ke Madura, pertama Mbah Khalil dulu, saya tidak berani langsung ke Sumeneb, itu tidak berani. Karena Mbah Khalil itu guru dari para muassis, Mbah Hasim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, termasuk Mbah saya, Mbah I Arif, itu dulu teman akrabnya Mbah Hasim ketika mondok di Mbah Khalil. Jadi kuncinya ternyata di Mbah Khalil. Tapi herannya tidak semua orang Madura, tidak semua orang yang aktif di NU Madura sering sowan kepada Mbah Khalil. Ini aneh tapi nyata, langka tapi ada. Ya. Ya, karena itu kepada Bapak Ibu, kita ini usahakan untuk banyak-banyak sowan pada para muassis NU di wilayah masing-masing. Panjenengan harus tahu NU Sumeneb itu siapa muassisnya, NU Pragaan itu siapa. Ketika saya diundang untuk menghadiri pertemuan alumni PKPNU 5 bulan yang lalu di Depok, saya diundang sebagai perwakilan alumni PKPNU tingkat lanjutan. Ketua PCNU Madiun, Pak, sama-sama namanya dengan saya, cuma di situ ada tambahan Pak Panji, ya, Panji Taufik. Kalau saya Taufik, saya diundang. Kemudian di sana dibentuk komisi-komisi. Saya masuk komisi sejarah, bahkan ditunjuk menjadi ketua komisi sejarah PKPNU. Di antara yang kita rekomendasi itu adalah kita harapkan kepada semua pengurus NU di semua tingkatan, khususnya wilayah dan cabang tentu saja, untuk menulis sejarah NU di wilayahnya masing-masing, untuk menulis tokoh-tokoh NU di wilayah masing-masing. Baik tokoh NU itu berjasa kepada NU maupun kepada bangsa dan negara. Kenapa? Karena hari ini sejarah NU itu nyaris dihilangkan. Kami sudah komunikasi dengan teman-teman yang senang sejarah. Itu akhirnya kita menemukan banyak sejarah NU yang dihilangkan, banyak sejarah NU yang sengaja dihilangkan, banyak sejarah NU yang hilang, banyak yang sengaja dihilangkan, banyak yang diselewengkan, dan banyak yang belum ketemu. Angel menjadi wong NU. Ya itu memang tidak lepas dari karena kiai-kiai kita dulu itu lillahi ta'ala, tidak mau ditulis. Mbah Khalil itu aslinya juga tidak mau ditulis. Ya. Kemudian yang saya datangi rumahnya Mbah Burhan. Mbah Burhan itu bendara Murai Taswirul Afkar Nahdlatul Wathon sampai NU. Itu juga bilang pada aku ojo ditulis. Sehingga ketika saya melihat naskah berdirinya NU yang di situ tertulis hadir hanya 12. Kan tidak mungkin lah deklarasi NU sing nekani rolas juga mungkin. Wong pelantikan MWC sing nekani sakmene kae. Kan tidak logis, Pak. 12 itu nomor 1 Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbuh, Mbah Bisri Suri, Mbah Yai Abbas, termasuk yang dari situ kiri Yai Nawawi Abdul Jalil. Saya masih ingat beberapa nama itu. Padahal yang datang ada yang mengatakan lebih dari 100. Sebagian besar kiai-kiai kita itu tidak mau ditulis. Nah akhirnya ketika generasi berikutnya ini sudah wafat, kita susah jadinya. Kita susah sekarang. Kita kan tidak pernah ketemu dengan muassis. Kita hanya bisa ketemu dengan orang yang dulu menangi muassis. Nah orang yang menangi muassis itu belum tentu dapat cerita tentang muassis. Nah itu, tapi harus kita tidak boleh pesimis. Maka dalam forum ini saya minta kepada Bapak Ibu-ibu aktivis NU yang ada di Kecamatan Peragaan untuk menulis sejarahnya. Sejarah NU di Peragaan atau di desa masing-masing, monggo. Nanti pada saatnya, waktu itu kita rencanakan dalam 2 tahun,
kalau bisa semua kepengurusan NU di semua tingkatan masing-masing punya sejarah, dan itu kalau kemudian diekspos betapa dahsyatnya Nahdlatul Ulama itu, betapa dahsyatnya. Sekarang ini tidak ada yang tertulis itu. Jangankan yang di sini Pak, di Jombang aja sebagai kandangnya NU juga enggak. Ini pesan yang paling akhir, tolong pendidikannya, pondok pesantrennya, karena pondok pesantren itu adalah NU kecil, ekonominya dan lain-lain, tolong Pak diatur dengan baik. Saya percaya panjenengan punya kemampuan, wajah-wajahnya wajah-wajah optimis, tinggal bagaimana kemudian menggerakkan. Dan jangan lupa kita berada di bawah komando Suriah, pemimpin tertinggi NU itu Suriah, Tanfidiyah itu adalah pelaksana. Jadi dalam hal-hal tertentu memang Suriah punya otoritas untuk menentukan kebijakan. Saya kira itulah sambutan dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Mau saya teruskan kok, yang di bawah, yang di belakang saya lihat tak pikir paham Pak, manduk-manduk tak pendelingi tiba ngantuk. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai santri dari para muassis Nahdlatul Ulama. Terima kasih, mohon maaf, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.